Halo sobat petani sejati semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi bersama saya, petani sejati. Nah, hari ini saya berada di kebun pinang saya yang saya tanam tahun 2021, di mana tahun 2020-2021 harga pinang itu sangat menjanjikan, di atas 20.000 per kilonya, sehingga masyarakat tertarik untuk berkebun pinang. Nah, termasuk saya sendiri. Nah, inilah dia hasil tanaman pinang saya yang berusia 3 tahun. Tetapi saya melihat bahwa pinang saya ini tidak menjanjikan atau tidak berhasil. Nah, bayangkan saja, sudah berusia 3 tahun, pohonnya masih seperti ini. Nah, bagaimana mau berhasil? Nah, belum ada tanda-tanda yang untuk menghasilkan dari pohon pinang saya ini. Nah, pohon pinang ini saya beli bibitnya sebanyak 2.000 biji dengan harga 2.500 per biji. Nah, saya tanam di lahan ini ada 1.500 pohon. Nah, kemudian di lahan yang lain ada 300-an. Nah, sisa daripada itu banyak yang mati atau tidak hidup. Nah, mungkin apakah saya yang belum paham atau belum mengerti cara menanam pinang di lahan gambut, ataupun memang pinang ini tidak bisa hidup di lahan gambut. Nah, tetapi bagi saya, semua ini ah, menurut saya tetap berhasil ataupun tidak gagal dalam bertani atau dalam berkebun. Nah, sebagaimana biasa, saya kalau berkebun, apa yang bisa tumbuh hidup di lahan tersebut, itulah yang saya ikut tanam juga. Seperti di lahan ini, berarti pada dasarnya saya ingin berkebun pinang, tetapi tidak lupa saya tetap menanam nanas, karena yang sudah pasti kalau nanas di lahan gambut itu sudah pasti bagus atau subur. Nah, ini buktinya. Nah, seperti inilah kalau kita menanam nanas di lahan gambut. Nah, ini buahnya udah mulai tua. Nah, kemudian ini ada lagi yang baru mulai butiknya, bahasanya itu 2 butik. Nah, kita langkah lagi ke sini, ini ada juga nih. Nah, ini masih muda-muda semua. Nah, mungkin mau sekitar 2 bulan lagi ini sudah mulai masak. Nah, seperti inilah cara saya berkebun, supaya saya tidak gagal dalam berkebun. Nah, ini dia nanasnya. Nanti 2 bulan kemudian saya akan panen dari hasil nanas saya. Nah, walaupun pinang ini gagal, bagi saya tidak gagal. Dan saya tetap berhasil dalam berkebun. Nah, seperti inilah. Kalau kita lihat, ini nanas saya ini sudah tidak ada jarak lagi nih. Nah, awalnya saya menanam sama mengikuti jarak pohon pinang. Kalau pinang saya tanam dengan ukuran 2 kali 3 meter. Tetapi kalau nanas ini saya tanam 1 kali 3 meter. Nah, setelah 3 tahun nanas ini tumbuh secara alami sehingga dia sudah mulai bertemu. Nah, tidak ada jarak lagi di antara satu dengan yang satu dalam barisan yang berjarak 1 meter. Nah, kecuali yang jaraknya 3 meter ini masih ada jarak. Nah, jadi beginilah caranya kalau kita mau berkebun supaya kita tidak gagal dalam berkebun. Apa yang kita utamakan, maksudnya menanam pinang, tetapi pinangnya gagal atau tidak bagus, tapi nanasnya tetap bagus. Nah, ini dia. Ini sudah berbuah semua ini. Nah, jadi kalau hitungan saya, 1.500 pohon pinang, kalau saya tanam nanas 2.000 di dalam kebun pinang ini, nah, melebihi daripada nilai bibit yang saya beli, yang satu bijinya hanya 2.500, tetapi nilai nanas ini bisa 5.000 per biji. Nah, begitulah cara saya berkebun agar tidak gagal. Oke guys.